Om Swastiastu. Oke, selamat siang anak-anak. Semoga kalian tetap sehat di rumah. Kali ini pelajaran kita akan berlanjut tetap dalam materi pendapatan nasional, tapi dengan subbab distribusi pendapatan. Nah, apa sih distribusi pendapatan itu? Selanjutnya akan Ibu jelaskan. Pengertian dari distribusi pendapatan. Distributor pendapatan nasional atau National Income Distribution. Pengertiannya adalah merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Nah, apa itu distribusi? Distribusi bisa kita sebut sebagai penyebaran, penyaluran dari pendapatan. Jadi, contoh sederhananya seperti ini. Kita anggap saja satu keluarga dengan 6 orang anggota keluarganya. Misalnya adalah ayah, ibu, dan anak-anak. Dari hasil pendapatan orang tuanya itu diberikan secara adil dan merata untuk keperluan rumah tangga, keperluan sekolah, untuk keempat anaknya, dan untuk kebutuhannya sehari-hari. Jadi, sama halnya dengan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah. Distribusi ini disalurkan untuk misalnya subsidi BLT yang dicairkan pemerintah pada saat pandemi COVID-19. Atau digunakan juga sebagai pembangunan, misalnya perbaikan jalan raya, pembangunan sekolah, juga fasilitas masyarakat yang lainnya. Lalu, dari mana datangnya dana distribusi pendapatan ini? Yang pertama itu dari pajak. Yang kedua, dari non-pajak. Non-pajak di sini didapatkan dari keuntungan badan usaha milik negara. Yang ketiga, terdapat dari bantuan Bank Dunia atau pinjaman dari bank lainnya. Selanjutnya, ada dua jenis distribusi pendapatan. Yang pertama adalah distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai. Berarti menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, bagaimana menghitung atau mengetahui distribusi pendapatan suatu negara? Yang pertama, menggunakan kurva Lorenz. Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara dapat diketahui dari grafik yang dinamakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dan distribusi pendapatannya. Koefisien Gini atau indeks Gini adalah indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Selanjutnya, ini akan Ibu tampilkan contoh dari kurva Lorenz. Dalam kurva Lorenz terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dari titik 0 sampai ke titik P. Itu menunjukkan berapa persen kumulatif penduduk. Selanjutnya, dari sumbu vertikal, bagian kumulatif pendapatan. Itu ditunjukkan dari titik 0 sampai dengan P. Nah, berikut penjelasan tentang contoh kurva Lorenz. Yang pertama itu adalah kurva Lorenz ditunjukkan dari garis lengkung. Jadi, garis yang melengkung dari 0 sampai dengan E itu disebut kurva Lorenz. Garis 0 yang lurus merupakan garis pemerataan sempurna. Dari 0 sampai dengan E yang lurus adalah garis pemerataan sempurna. Perbandingan antara luas bidang E segitiga OEP pada kurva Lorenz disebut dengan indeks Gini. Jadi nanti dikurangi dari segitiga OEP
dikurangi dengan luas kurva Lorenz yang ditunjukkan oleh bidang A. Pada contoh gambar kurva Lorenz di bawah, ditunjukkan dengan garis biru. Nah, kumulatif pendapatan misalnya itu 20. Ditunjukkan, ditarik garis sampai dengan kumulatif jumlah penduduknya 40. 20 dibagi dengan 40. Jadi ada ketidakmerataan pendapatan di sini. Garis yang kedua, kumulatif pendapatannya naik jadi 40. Nah, dibagi dengan jumlah penduduk 40. Jadi itu pemerataannya sempurna. Maka letak titik G1 pada garis pemerataan sempurna. Sedangkan letak G2 dan G3 terletak pada lengkungan kurva Lorenz. Jadi itu disebutkan dengan pemerataan yang tidak sempurna. Ini contoh kurva Lorenz pendapatan merata dan tidak merata. Jadi pada gambar A terdapat distribusi pendapatan yang relatif merata. Mengapa demikian? Karena garis lengkungnya kurva Lorenz mendekati dengan garis pemerataan yang lurus. Sedangkan pada gambar B, distribusi pendapatan yang relatif tidak merata. Karena cengkungannya menjauh dari garis pemerataan, jadi terlihat lebih cekung. Nah, inilah perbedaan dari pendapatan merata dan tidak merata. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung indeks Gini atau koefisien Gini? Jadi, rumus indeks Gini atau koefisien Gini sama dengan luas daerah A, luas daerah yang cekung tadi, dibagi dengan luas segitiga 0 EP. Jadi luas daerah A dibagi luas segitiga 0 EP. Setelah mendapatkan hasil dari indeks Gini atau koefisien Gini, maka ada beberapa kriteria. Yang pertama itu, apabila indeks Gini kurang dari 0,4 atau 40%, berarti tingkat ketimpangannya rendah. Jadi pemerataannya cenderung merata. Apabila indeks Gini antara 0,4 atau 40% sampai dengan 50%, berarti tingkat ketimpangannya sedang. Yang ketiga, apabila lebih besar dari 50%, berarti tingkat ketimpangannya tinggi. Artinya distribusi pendapatannya sangat rendah. Berikut contoh soal dari koefisien Gini. Ditunjukkan dengan kumulatif penduduk antara 20, 40, 60, 80 hingga 100. Dan jumlah kumulatif pendapatannya adalah 20, 40, 60, 80 sampai dengan 100. Jadi di sana ada titik 10, 15, 20 dan 40. Nah, berapakah koefisien Gini negara ini? Jadi, yang pertama yang harus kita hitung adalah menghitung luas daerah garis lengkung. Garis lengkung itu ditunjukkan oleh gambar B. Jadi, luas daerah B itu. Yang pertama digunakan luas segitiga. Mengapa kita menggunakan rumus luas segitiga? Karena kita anggap titik 10 itu bentuknya adalah segitiga. Jadi alas kali tinggi dibagi 2. 10 dikali 20 dibagi 2. Jumlahnya adalah 100. Selanjutnya di titik 15 kita gunakan luas trapesium. Karena kita menganggap bentuknya itu adalah trapesium. Jadi pada titik garis lengkung 15, 20 dikali 10 ditambah 15. Kenapa 10 ditambah 15? Karena itu adalah jarak antara 10 sampai 15. Jadi 10 tambah 15 dibagi 2. Totalnya 500 per 2. Jadi 250. Begitu selanjutnya dengan titik garis lengkung 20. 20 dikali 20 ditambah 15. Ingat jarak antara 20 dan 15 dibagi 2. Jadi totalnya 700 per 2, 350.
Begitu selanjutnya pada titik garis lengkung 40 dan 100. Selanjutnya adalah menghitung jumlah luas daerah di luar garis lengkung. Jadi luas daerah C itu adalah penjumlahan luas segitiga tadi 100 ditambah luas trapesium. Maka totalnya adalah 2700. Selanjutnya, menghitung luas garis lengkung. Rumusnya adalah luas segitiga dikurangi luas daerah di luar garis lengkung. Jadi kita hitung luas segitiga 0 AD. Rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Maka totalnya adalah 5000. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan luas daerah di luar garis lengkung dan luas daerah lengkung, maka kita akan mendapatkan luas pada garis lengkung, yaitu 5000 dikurangi 2700. Jadi hasilnya adalah 2300. Maka koefisien Gini ya sama dengan luas daerah B atau luas daerah lengkung dibagi dengan luas segitiga 0 AD. Maka hasilnya adalah 2300 dibagi 5000. Hasilnya sama dengan 0,46% atau 46%. Jadi Gini rasio negara tersebut adalah 46%. Berarti besarnya pendapatan nasional 46% dapat dinikmati oleh jumlah penduduk tingkat ketimpangannya sedang. Nah, kita sudah membahas tentang apa itu distribusi pendapatan, kurva Lorenz, sampai dengan menghitung koefisien Gini atau rumus indeks Gini. Nah, berakhirlah sudah materi kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sedangkan semakin dekat jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Baik, sekian materi dari Ibu hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.